Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah, wa ala alihi wa ma'ala ba'd. Baik, teman-teman sekalian, mohon maaf hari ini saya tidak bisa membersamai di kelas secara langsung, tapi bagi saya tidak mengurangi keterbatasan. Mohon maaf karena ada rangkaian acara keluarga yang perlu saya siapkan gitu ya. Karena besok saya ke Bandung, kebetulan ada acara wisuda hari Sabtu, jadi ada beberapa yang memang harus disiapkan untuk di sisi keluarga gitu. Jadi mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung, tapi tidak tidak menafikan untuk melaksanakan pembelajaran gitu ya, teman-teman. Baik, kalau kemarin sampai UTS itu kita membahas permintaan dan penawaran pasar gitu ya, tingkat keseimbangan pasar. Kali ini kita membahas berkaitan dengan konsep sistem pembayaran. Apa sih sistem pembayaran itu? Seperti apa dan apa yang digunakan di Indonesia begitu ya? Yang mana sebetulnya teman-teman sudah sering gunakan saya yakin, tapi mungkin dari sisi secara teoritis atau sisi secara perspektif ekonomi yang mungkin ada beberapa hal yang belum diketahui begitu. Nah, menjadi pemantik pertanyaan kita adalah apa tadi sistem pembayaran? Lalu peran bank sentral seperti apa ya dalam sistem pembayaran? Lalu ada jenis-jenisnya apa saja gitu ya. Itu yang akan kita bahas. Satu bab ini saya akan bahas dalam satu pertemuan karena menurut saya tidak terlalu menjadi signifikan kesulitannya sehingga nanti kita bisa lebih banyak PR-nya sih yang kemarin seperti elastisitas gitu ya, menghitung keseimbangan pasar dan seterusnya. Baik, kalau secara definisi, sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Kalau zaman dulu kan masih barter, jadi saya punya padi, kamu punya daging sapi, misalnya itu di barter. Cuman kan nilainya berbeda tentunya ya. Misalnya satu daging sapi itu harus sebanding berapa padi misalnya. Nah, kalau zaman sekarang itu ya dengan uang, dengan sistem pembayaran yang sudah diatur baik di suatu negara atau antar negara ya. Sehingga ada alur sistem pembayaran. Ada biasanya yang menjadi penukarnya itu sebetulnya biasanya untuk barang atau jasa ya. Jadi sederhananya itu ada pembeli, ada penjual, ada barang yang diberikan oleh penjual ke pembeli atau jasa yang diberikan oleh penjual ke pembeli, lalu pembeli melakukan pembayaran. Baik, selanjutnya apabila dilihat dari jenis sistem pembayaran, itu dibagi dua sistem, itu ada tunai sama non-tunai. Kalau tunai berarti langsung bayarnya, dan gitu ya kalau bahasa Arabnya. Kalau sistem pembayaran non tunai itu tidak menggunakan uang tunai dalam melaksanakan transaksi dalam arti bisa jadi bayarnya nyicil atau kalau bahasa kerennya sekarang pay later kalau di Shopee Pay ya di Shopee ya atau kredit gitu ya istilah lain daripada tunai bahasa familiarnya itu adalah kredit. Next. Nah, dari adanya tadi sebetulnya sudah bahas terlebih dahulu sih di sisi uangnya. Selanjutnya itu adalah adanya peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Kenapa sih ada uang? Kenapa sih bisa ada uang sebagai alat sistem pembayaran? Ya, karena ada dulu lembaga yang mengatur itu. Jadi ada kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia. Nah, kalau Bank Indonesia beda ya sama BNI, BRI, atau BCA begitu. Kalau Bank Indonesia itu bahasa lainnya, kalau di luar negeri itu bank sentral.
Kalau bank sentral nggak minjemin duit ke nasabah atau ke masyarakat, justru dia yang membuat kebijakan gitu ya. Di situ ada tiga tuh, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Jadi dia yang buat uang, dia yang cetak uang, dia yang ngaturnya, dia yang ngawasinnya gitu sederhananya ya. Nah, kalau teman-teman sudah mulai paham tadi ada sistem pembayaran berupa uang, terus ada pemerannya itu bank sentral sebagai yang buatnya, yang ngatur dan mengawasinya. Selanjutnya kita next pembahasannya itu tentang alat pembayarannya nih. Alat pembayaran tuh yang tadi tunai itu ada apa saja sih ya? Nah, kalau di Indonesia, alat pembayaran tunai itu adalah alat pembayaran yang menggunakan uang kartal atau uang kertas atau uang logam dalam transaksi. Uang adalah segala sesuatu yang bersifat umum dan diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran transaksi dan utang. Jadi yang dimaksud bersifat umum dan diterima itu teman-teman, bedanya tadi kamu misalkan mau beli daging sapi, tapi pakai padi. Nah, tukang daging belum tentu mau menerima padi itu karena tidak bersifat umum. Sebab yang dibutuhkan tukang daging misalnya uang karena ingin beli eh, misalnya ingin beli motor, kalau dengan padi nanti susah, harus dijual lagi padinya sama tukang daging sapinya gitu. Nah, uang itu bersifat umum, jadi kalau uang gampang, kalau dapatnya uang nanti bisa dialihkan ke barang yang lain cepat gitu, tanpa harus menjual dulu kayak padi tadi dan diterima oleh segala masyarakat gitu ya. Secara definisi uang seperti itu. Selanjutnya itu ada fungsi uang. Fungsi uang kalau secara fungsi itu ada asli ada turunan. Kalau fungsi asli sebagai alat tukar umum ya tadi saya sudah memberikan analogi dasar. Bedanya uang sama padi ketika digunakan untuk alat tukar. Lalu sebagai satuan hitung, kalau uang jelas, misalnya satu kilo daging itu harganya 100.000. Kalau misalkan pakai padi itu gak jelas takarannya. Belum berasnya yang gimana dulu, padinya yang bagus apa yang jelek apa yang sedang misalnya. Apakah harus 1 kilo padi, 2 kilo padi atau 3 kilo padi itu gak jelas takarannya. Jadi uang itu sebagai alat tukar umum serta satuan hitung secara fungsi asli. Secara fungsi turunan itu satu sebagai alat pembayaran. Ya tadi misalkan mau beli daging ya. Yang kedua sebagai pembayaran utang ya sama. Kalau kalau tadi kan berbicara non tunai, terus kita mau bayar itu ya pakai uang tunai gitu ya sebagai pembayaran utang. Lalu sebagai penimbun kekayaan juga jelas dengan kita punya uang lebih banyak, nabung uang lebih banyak, itu sebagai penimbun kekayaan bahwa kita itu menyimpan aset gitu ya, menyimpan kekayaan. Yang keempat sebagai alat pembentukan modal dan pemindahan modal ya. Karena dengan adanya uang itu kita bisa buat perusahaan gitu ya atau membeli perusahaan gitu ya. Selanjutnya itu sebagai ukuran harga atau pengukur nilai ya. Jadi itu tadi hampir sama kayak sebagai satuan hitung ya. Nah, ini kalau contohnya tuh gambar uang 100.000 ya sebagai contoh alat pembayaran tunai. Nah, sekarang dari sisi jenis. Uang itu kalau berdasarkan bahan baku pembuatannya itu ada uang logam sama uang kertas ya. Teman-teman sudah sering lah ya. Kalau uang logam, saya baru aja ditanya istri saya kemarin, uang logam itu dari apa sih dibuatnya? Katanya. Kalau uang logam itu ya dari satuan logam, itu bisa dari aluminium, bisa dari tembaga, bisa dari kuningan. Cuman kalau yang sekarang itu biasanya kalau tidak salah yang putih ya, itu biasanya dari aluminium. Yang 1.000 sekarang tuh. Kalau yang 1.000 dulu waktu ada yang kuning tengah-tengahnya, itu biasa kalau nggak salah pakai kuningan gitu ya. Lalu uang kertas. Nah, uang kertas ini bisa jadi bahannya macam-macam, bahan apa? Ada apalagi semakin ke sini kalau teman-teman lihat pernah mengalami uang kertas itu perubahannya berapa kali, itu biasanya disisipin teknologi-teknologi tertentu supaya terhindar dari uang palsu. Misalnya seperti bisa diterawang, bisa dilihat kode-kodenya, chip-chipnya tertentu lah. Itu bisa dilihat kayak ada benangnya misalnya ya.
Nanti kita ada salah satunya contoh nanti ya uang 100.000. Lalu berdasarkan valuta atau badan pembuatnya, kalau uang karta itu atau uang kertas dan uang logam itu dikeluarkan oleh bank sentral yang tadi saya ceritakan. Uang uang karta itu dikeluarkan oleh bank sentral atau Bank Indonesia kalau di kita. Lalu ada uang giral, contohnya adalah cek dan bilet giro. Ini biasanya sama bank di bank BNI, BRI gitu. Cek lah semacam cek. Jadi cek itu uang giro itu semacam cek kertas yang mana nanti bisa kita cairkan jadi uang karta gitu. Selanjutnya berdasarkan nilainya, uang itu yang bernilai penuh, uang yang tidak bernilai penuh. Nah, ini apa namanya? Kalau kalau uang karwa ya pasti full body money ya. Selanjutnya itu berdasarkan kawasan atau daerah berlakunya. Nah, ada uang domestik, ada uang internasional. Kalau uang domestik yang digunakan di suatu negara tertentu, kalau contoh di daerah di Indonesia ya rupiah misalnya. Kalau yang internasional itu yang berlaku tidak hanya dalam satu negara, tapi juga berlaku dan diakui di berbagai negara di dunia. Contohnya itu ya dolar gitu. Kalau sekarang bisa juga yuan gitu ya. Nah, itu biasanya di bandara tuh currency-currency tertentu diberlakukan. Misalnya kalau kamu ke Malaysia, kamu bisa pakai apa namanya uang ringgit atau uang dolar atau juga beberapa outlet menerima rupiah misalnya. Yang terpenting adalah nilainya sesuai yang seharusnya. Misalnya satu box nasi kalau dirupiahkan 30.000, kalau didolarkan misalkan $2 misalnya begitu. Selanjutnya itu tentang nilai uang. Nilai uang kalau dilihat dari bahan baku pembuatannya nih, itu ada nilai intrinsik uang, ada nilai nominal uang, ada nilai uang. Nah, kalau intrinsik itu dilihat dari bahan baku, ya tadi kertas ya, nominalnya tertera tuh kalau itu contoh ada 1.000. Kalau kalau dilihat dari kemampuan untuk ditukarkannya, itu kalau nilai internal uang itu adalah nilai uang yang dapat ditukarkan dengan barang atau jasa. Kalau nilai ekstra uang adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan mata uang negara lain. Kalau maksud internal itu, kita bisa gunakan di dalam negeri, ditukarkan dengan barang dan jasa. Kalau eksternal uang itu kita tukarkan ke mata uang yang lain dulu. Contohnya kalau teman-teman misalkan ke Korea, rupiah tuh nggak bisa dipakai, harus dikonversi dulu ke uang Korea gitu ya, atau juga ke Cina misalnya. Nah, biasanya kalau yang tadi saya ceritakan misalkan kita bisa pakai rupiah di Malaysia itu adalah negara-negara sahabat yang terdekat biasanya menerima mata uang negara terdekatnya gitu ya. Selanjutnya itu syarat-syarat uang digemari atau diterima oleh umum. Acceptability tadi ya sudah saya ceritakan itu secara umum. Portability mudah disimpan dan dipindah tangan. Karena ini kelebihan daripada kalau tadi pakai uang sama padi kan, kalau padi mah harus disimpan di tempat tertentu supaya nggak kutikus gitu ya. Uang juga sama sih tapi lebih gampang kan disimpan ke dompet gitu, lebih lebih simple. Durability, tahan lama dan tidak mudah rusak, dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilainya, mempunyai nilai yang stabil atau tetap, jumlahnya memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, unsur pengamanan ini yang tadi saya ceritakan. Jadi dari bahan baku yang digunakan itu mesti mengandung unsur pengaman ya. Contohnya kalau ini tuh ada benangnya nih. Nah, jadi kalau teman-teman punya apa dapat uang itu kalau yang 100.000 tuh biasanya banyak yang coba malsuin. Apakah ada garisnya? Apakah si jenis kertasnya sama? Ada benangnya atau tidak? Itu biasanya jadi penanda ya, pembeda daripada uang palsu sama uang asli. Nah, ini yang tadi non tunai, contohnya seperti ini ya. Ini contohnya Bank Monas. Nah, ini cek. Jadi si cek ini nanti bisa ditukarkan untuk dijadikan uang tunai ya. Nah, di sini ada nota kredit, nota debit. Kalau bahasa produksi juga ada faktur, ya. Jadi biasanya kalau perusahaan-perusahaan belum tentu bayarnya tunai, bisa jadi apa dikredit dulu gitu. Kalau di kita mas sekarang tinggal di Shopee Pay, tinggal apa pay letter ya di Shopee misalnya itu otomatis gitu. Tapi biasanya bentuknya screenshotan kalau di Shopee gitu. Nah,
Non tunai juga sebetulnya kalau dari berbasis kartu tuh ada dua. Kalau teman-teman punya ATM nih, ATM yang bisa diambil uangnya itu kartu debit. Jadi eh, otomatis nanti kalau kamu pembayarnya pakai kartu debit itu motong daripada saldo yang ada gitu ya. Kalau kartu kredit itu biasanya kita menghimpun utang nanti dibayar tiap bulan gitu biasanya begitu ya. Selanjutnya, non tunai selanjutnya itu ada misalnya berbasis elektronik yang sekarang sudah mulai familiar ya. Itu ada e-money misalnya, itu hampir mirip sama kayak mobile banking. Ada e-wallet, e-wallet contohnya kayak Dana, GoPay, Oppo, terus apa lagi ya? Hmm, saya sih itu ya seringnya GoPay ya, yang sering saya pakai GoPay, Dana gitu ya. Itu namanya e-wallet gitu. Kalau e-money itu kayak mobile banking nantinya. Ada juga kita bisa pakai QRIS ya pembayarannya. Nah, ini kelebihan dari di Indonesia tuh kita bisa pakai QRIS atau QRIS. Selanjutnya itu mobile banking yang tadi saya ceritain. Internet banking hampir sama kayak mobile banking. Itu zaman sebelum adanya mobile banking di HP ya. Itu biasanya di komputer gitu. Ada juga menggunakan virtual account, ada nomor rekening virtual yang digunakan untuk setiap transaksi ya, hampir sama ya. Nah, keuntungannya apa sih menggunakan non tunai gitu? Praktis dan efisien. Jadi kalau kita mau beli mobil misalkan 1 M, kita gak mesti harus bawa uangnya di koper tuh, tinggal bawa HP aja. Nanti tinggal transfer, praktis ya. Terus menghindari tindak kejahatan ya jelas. Kalau bawa koper kan mencurigakan orang lain. Itu kayaknya oh Pak Puji bawa uang tuh 1 M misalnya. Itu kan takut juga di jalan, takut diambil. Lebih aman juga asal tidak sembarang menyebar ini kode-kode seperti itu kayak kode OTP ya. Dengan pengeluaran lebih tertata betul kalau di mobile banking kelihatan tuh kita keluar uang kapan, masuk uang kapan gitu. Banyak promo dan diskon juga ya. Teman-teman sudah mengalami sepertinya ya di Shopee misalnya ya. Dan bisa dilakukan di mana saja. Nah, terakhir saya ingin teman-teman coba kerjakan ini secara mandiri ya. Ada persentase penggunaan alat pembayaran di Indonesia. Itu ada tunai, kartu debit, dompet digital, QRIS, dan lainnya. Tahun 2020 dan tahun 2024, persentasenya ada perubahan. Saya ingin kamu jawab 3 pertanyaan ini. Apa yang bisa Anda simpulkan dari perubahan tren tersebut? Menurut Anda, apa penyebab meningkatnya penggunaan e-wallet secara drastis? Dan apakah tren ini menguntungkan bagi pelaku usaha kecil UMKM? Jelaskan pendapat teman-teman nanti. Baik, untuk pertemuan hari ini sekian. Saya harap teman-teman bisa memahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, minggu depan kita ketemu. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf, sekali lagi saya tidak bisa langsung ke kelas, tapi mudah-mudahan hari ini menjadi keberkahan bagi kita untuk memahami sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.